Mengenai tesis ilmiah penulis tentang bahwa para Habib Ba'alwi bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW, itu hanyalah masalah ilmiah saja. Jika Rizik merasa mempunyai ilmu dan dalil maka Rizik bisa untuk menantang penulis berdiskusi. Dengan senang hati penulis akan melayaninya. Jangan hanya karena tidak mampu menjawab lalu membuat framing untuk membenturkan penulis dengan saudara-saudara penulis dari Bani Wali Songo. Atau hanya karena tidak mampu menjawab, Rizik terlihat panik dengan membabi buta mencari bahan serangan kepada penulis. Menurut Rizik nama Usman yang penulis sematkan di belakang nama penulis bermasalah karena Usman adalah nama kakek dari ibu. Rizik tidak akan faham tradisi Nusantara dan tradisi Islam. Yang ia fahami hanya tradisi Ba'alwi dan tradisi jahiliyah. Dalam tradisi Nusantara, jalur ibu itu sama kedudukannya dengan jalur ayah, begitu pula dalam tradisi Islam. Dalam Al-Quran, Nabi Isa disebut keturunan Ibrahim walaupun ia dari jalur ibu seperti dalam firman Allah surat Al-An'am ayat 84-86. Rizik juga perlu banyak membaca tentang para sahabat dan ulama yang menisbahkan dirinya kepada ibu mereka seperti Muhammad bin Al-Hanafiyah, Ibnu Umi Maktum, Ibnu Hibtah, Ibnu Taimiyah, Ibnu Zibahdel. Bahkan banyak ulama juga yang menggunakan nama kakek dari ibunya seperti Syekh Sibti Ibnil Ajami, wafat 818 Hijriyah. Ia adalah murid Ibnu Hajar al-Asqalani. Nama lain yang menggunakan nama kakek ibunya adalah Syekh Yusuf Sibtu Ibnil Jauzi, wafat 654 Hijriyah. Muhammad bin Al-Hanfiyah tidak menisbahkan dirinya kepada ayahnya bukan karena ia tidak mengakuinya, bahkan nasab ayahnya lebih mulia dari ibunya. Ayahnya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ia menggunakan nama jalur ibu untuk suatu kemaslahatan tertentu. Begitu juga penulis menggunakan nama kakek dari ibu penulis bukan karena penulis tidak mengakui ayah penulis seperti tuduhan keji Rizik. Ayah penulis, Sarmana bin Arsa, adalah keturunan Pangeran Ahmad Jaketra. Ia memiliki dua istri, Syuarah dan Maimunah. Penulis anak dari Bunda Syuarah. Karena uniknya masalah poligami, ayah dan ibu tidak panjang jodoh sejak penulis berumur kurang lebih setahun, kemudian ibunda menikah dengan sepupunya, almarhum Kiai Haji Muhammad Syafi bin Kiai Haji Busro, yang mendirikan Ponpes Nahdlatul Ulum bersama penulis. Sejak kecil penulis diasuh nenek penulis dalam lingkungan Bani Usman. Memilih nama Usman hanyalah pilihan penulis sebagai rasa syukur telah lahir dan tumbuh dalam didikan keluarga Bani Usman Kresek. Gitu Kang Rizik. Jadi jangan suudzon. Penulis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Bantahan terhadap bantahan Habib Rizik Syihab tentang terputusnya nasab Habib kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti terdapat dalam channel YouTube IBTV dengan judul postingan, menjawab tuduhan Habaib bukan keturunan Rasulullah SAW, oleh IBHRS, yang dipostkan tanggal 11 November tahun 2022 dengan durasi panjang 1 jam 44 menit 10 detik. Dalam video itu HRS menyebutkan adanya pertanyaan yang menggelitik khususnya di kalangan anak muda tentang apakah benar Habaib di Indonesia itu keturunan Rasulullah. HRS melanjutkan, kalau betul mana buktinya? Kalau betul bagaimana cara mempertanggungjawabkannya? Menurut HRS, di menit keempat, pembuktian apakah betul para Habib itu sebagai keturunan Nabi cukup dengan membuktikan Imam Ahmad bin Isa apakah betul sebagai keturunan Nabi. Jika betul Imam Ahmad sebagai keturunan Nabi maka berarti betul para Habib itu keturunan Nabi, jika tidak maka tidak. HRS pula menyatakan bahwa harus dibuktikan para tokoh-tokoh itu apakah betul ada atau hanya tokoh fiktif, siapa ulama yang menyebutkan. Dalam kitab apa? Apakah ulamanya otoritatif atau tidak? Pernyataan HRS ini sebagian betul, yaitu bahwa seorang tokoh yang diyakini ada pada suatu masa harus dibuktikan oleh terdapatnya nama tokoh itu disebut dalam sebuah kitab pada zamannya. Namun ketika menyebut bahwa jika Ahmad bin Isa terbukti sebagai tokoh nyata dan sebagai keturunan Nabi yang dibuktikan dengan adanya ulama yang menyebutkan dalam suatu kitab yang semasa, maka berarti para Habib pula terbukti sebagai keturunan Nabi.
Pernyataan HRS itu bermasalah karena justru masalah bukan pada Ahmad bin Isa tetapi pada sosok yang bernama Alawi yang disebut sebagai anak dari Ubaidillah dan cucu dari Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa bin Muhammad an-Nakib telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai keturunan Nabi berdasarkan kitab-kitab nasab pada zamannya. Tetapi Alawi bin Ubaidillah tidak terbukti sebagai cucu Ahmad bin Isa dikarenakan Ubaidillah tidak terbukti sebagai anak Ahmad bin Isa. Pada menit ke-31 HRS menyebut nama kitab-kitab seperti Al-Bidayah wa Al-Nihayah, Al-Kamil fi Al-Tarikh, Tarikh Ibnu Khaldun, Tarikh Al-Zahabi dan banyak lagi kitab untuk membuktikan anak keturunan Sayyidina Hasan dan Husain. HRS pula menyebut nama kitab-kitab untuk membuktikan bahwa tokoh-tokoh leluhur Habaib di Indonesia dicatat dalam kitab-kitab sampai ia menerangkan tentang Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Tapi perhatikan pada menit yang ke-1, pukul 13.44 ketika HRS telah selesai menerangkan Ahmad bin Isa yang menurutnya dicatat dalam kitab Tarikh Tobari, ketika menerangkan tentang apakah Ubaidillah ditulis oleh ulama dalam kitab sebagai anak Ahmad bin Isa, HRS malah lompat menerangkan tentang Alawi yang menurutnya terdapat di kitab Khulasatul Atsar. Seharusnya HRS juga dapat menunjukkan kitab mana yang menyebutkan tentang bahwa Ahmad mempunyai anak bernama Ubaidillah. Karena justru, sekali lagi dikatakan, bahwa Alawi inilah yang merupakan datuk para Habib Ba'alawi yang disebut oleh para ulama sebagai bukan keturunan Rasulullah, dikarenakan ayahnya yang bernama Ubaidillah tidak terbukti sebagai anak Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Di bawah ini penulis akan terangkan sebuah pembahasan mendetail tentang Ahmad bin Isa, apakah betul ia mempunyai anak bernama Ubaidillah dan mempunyai cucu bernama Alawi. Para Habib Ba'alawi. Keluarga Ba'alawi atau para Habib di Indonesia datang pada sekitar tahun 1880 dari Yaman sampai tahun 1943 sebelum kedatangan Jepang. Historiografi etnis Arab di Indonesia, Miftahul Taubah, Journal Multicultural of Islamic Education, Volume 6, h. 132. Di Indonesia, mereka kebanyakan tidak melakukan asimilasi dengan penduduk lokal, dari itu maka mereka dapat dikenali dengan mudah dari marga-marga yang diletakkan di belakang nama mereka, seperti Assegaf, Alatas, Al-Idrus, bin Sihab, bin Smith dan lainnya. Mereka mengaku sebagai keturunan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut mereka, mereka adalah dari keturunan keluarga Ba'alawi. Ba'alawi sendiri adalah rumpun keluarga di Yaman yang dimulai dari datuk mereka yang bernama Alawi bin Ubaidillah. Nasab Alawi menurut mereka kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai berikut: Alawi, wafat 400 Hijriyah, bin Ubaidillah wafat 383 Hijriyah, bin Ahmad wafat 345 Hijriyah, bin Isa an-Nakib wafat 300 Hijriyah, bin Muhammad an-Nakib wafat 250 Hijriyah, bin Ali al-Uraidi wafat 210 Hijriyah, bin Jafar al-Sadiq wafat 148 Hijriyah, bin Muhammad al-Bakir wafat 114 Hijriyah, bin Ali Zainal Abidin wafat 97 Hijriyah, bin Sayyidina Husain wafat 64 H, bin Siti Fatimah Az-Zahra wafat 11 Hijriyah, binti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat 11 Hijriyah. Tahun wafat yang penulis sebutkan tersebut penulis ambil dari sebuah artikel yang berjudul Inilah Silsilah Habib Rizik Syihab. Keturunan ke-38 Nabi Muhammad. Garis miring terbalik. Sayangnya nasab seperti di atas tersebut tidak sah dan batal karena tidak terkonfirmasi dengan sanad yang mutasil tersambung dalam kitab-kitab nasab primer yang mutabar dari generasi ke generasi. Kesimpulan seperti itu bisa dijelaskan karena kitab-kitab nasab yang ditulis berdekatan dengan masa hidupnya Alawi bin Ubaidillah sampai abad ke-10 Hijriah tidak mencatat namanya. Ibnu al-Mubarak berkata, sanad bagiku termasuk dari agama. Jika tanpa sanad maka setiap orang bisa berkata apapun. Hr. Muslim. Alawi bin Ubaidillah tidak disebut sebagai keturunan Rasulullah. Alawi bin Ubaidillah yang disebut sebagai leluhur para Habib ini tidak terbukti sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa demikian?
Karena Ubaidillah sebagai ayah dari Alawi yang dalam kitab-kitab para Habib dicantolkan sebagai anak Ahmad bin Isa, ia tertolak sebagai anak Ahmad bin Isa berdasarkan kitab-kitab nasab yang ditulis pada abad kelima. Sedangkan Ahmad bin Isa sendiri telah masyhur tercatat dalam kitab-kitab nasab sebagai keturunan Nabi yang sah. Ketika Ubaidillah tertolak sebagai anak Ahmad bin Isa, maka Alawi dan keturunannya sampai sekarang dan sampai hari kiamat tertolak sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa harus kitab abad kelima yang menjadi rujukan? Karena Alawi bin Ubaidillah wafat pada tahun 400 Hijriah, ayahnya, Ubaidillah, wafat pada tahun 383 Hijriah, dan Ahmad bin Isa wafat pada tahun 345 Hijriah. Maka dalam kitab-kitab nasab abad kelima itulah dilihat apakah betul Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah dan mempunyai cucu bernama Alawi. Ternyata setelah diadakan penelusuran, penelitian dan pengkajian disimpulkan bahwa penisbatan Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa tertolak oleh kitab-kitab nasab yang ditulis berdekatan dengan masa hidupnya Ubaidillah. Sedangkan kitab-kitab nasab yang ditulis pada suatu masa, tidak bisa dianggap sahih jika tidak memiliki referensi dari kitab-kitab sebelumnya. Di bawah ini keterangan beberapa kitab nasab mutabar yang menjadi rujukan para nasabah ahli nasab dunia dalam mengurut nasab keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, Kitab Tahzibul Ansab wa Nihayatul Alkab yang dikarang Al-Ubaidili, wafat 437 abad 5 ketika menerangkan tentang keturunan Ali Al-Uraidi tidak menyebutkan nama Alawi dan ayahnya, Ubaidillah. Ia hanya menyebutkan satu anak dari Ahmad Al-Abah bin Isa yaitu Muhammad. Kutipan dari kitab tersebut seperti berikut ini. Dan Ahmad bin Isa An-Nakib bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi diberikan gelar An-Nafat. Sebagian dari keturunannya adalah Abu Ja'far Al-A'ma, yang buta, Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad. Ia buta di akhir hayatnya. Ia pergi ke Basrah menetap dan wafat di sana. Dan ia mempunyai anak. Saudaranya di Al-Jabal, gunung, juga mempunyai anak. Tahzibul Ansab wa Nihayatul Alqab, Markas Komputer Ulum Islami, halaman 176-177. Garis miring terbalik. Al-Ubaidili, pengarang kitab Tahzibul Ansab ini, hidup satu masa dengan Alawi dan satu masa pula dengan ayahnya yaitu Ubaidillah. Menurut kitab Lisan Al-Mizan karya Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Ubaidili wafat pada tahun 436 atau 437 Hijriah, berarti hanya 36 atau 37 tahun setelah wafatnya Alawi pada tahun 400 Hijriah. Ditambah dalam kitab tersebut dikatakan umur Al-Ubaidil mencapai 100 tahun, berarti Al-Ubaidili lahir pada 336/337 Hijriah, dan Ubaidillah yang merupakan ayah Alawi wafat pada tahun 383, maka ketika Ubaidillah ini wafat Al-Ubaidili sudah berumur 47 tahun, dan ketika wafatnya Alawi, Al-Ubaidi sudah mencapai umur 60 lebih. Tentunya pengetahuan dan kebijaksanaannya sudah mencapai derajat sikoh. Ditambah disebutkan dalam kitab yang sama Al-Ubaidi ini selama hidupnya sering mengunjungi banyak negara seperti Damaskus, Mesir, Tabariyah, Baghdad dan Mosul. Seharusnya Al-Ubaidili, ketika menerangkan keturunan Ahmad bin Isa ia mencatat nama Alawi sebagai cucu Ahmad bin Isa dan Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa, tetapi ketanyaannya Al-Ubaidili tidak menyebutkannya. Kenapa? Karena memang dua nama ini tidak ditemukan sebagai anak dan cucu Ahmad bin Isa. Apalagi seperti yang disebutkan Habib Abu Bakar bin Ali al-Masyhur dalam kitabnya Al-Imam Ahmad al-Muhajir, bahwa Ahmad bin Isa ini adalah seorang imam. Tentunya jika seorang imam, maka akan dikenal khalayak ramai, bukan hanya pribadinya tapi juga anak-anaknya dan cucu-cucunya. Tetapi kenyataannya, ulama yang semasa hidup dengan Alawi, yaitu Al-Ubaidili, tidak menyebut Alawi sebagai cucu Ahmad bin Isa. Kedua, Kitab Al-Majdi fi Ansabi Tholibin karya Sayyid Syarif Najmuddin Ali bin Muhammad Al-Umri An-Nasabah, wafat 490 ketika menerangkan tentang keturunan Isa bin Muhammad An-Nakib ia menyebutkan bahwa keturunan dari Ahmad Al-Abah bin Isa ada di Baghdad yaitu dari Al-Hasan Abu Muhammad Ad-Dalal Al-Adauri bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa.
Sama seperti Al-Ubaidili, Al-Umri tidak menyebut nama Ubaidillah dan Alawi sebagai anak dan cucu dari Ahmad bin Isa. Kutipan lengkapnya seperti di bawah ini. Dan Ahmad Abul Qasim Al-Abah yang dikenal dengan Al-Nafat, karena ia berdagang minyak nafat, sejenis minyak tanah. Ia mempunyai keturunan di Baghdad dari Al-Hasan Abu Muhammad Ad-Dalal Al-Adauri di Baghdad. Aku melihatnya wafat di akhir umurnya di Baghdad. Ia anak dari Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Nakib bin Ali Al-Uraidi. Al-Majdi fi Ansabi Tolibin, Al-Umri, Maktabah Ayatullah Usma Al-Marashi, tahun 1442 halaman 337. Kedua kitab abad 5 ini sepakat tidak ada nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad dan Alawi sebagai cucu Ahmad. Ketiga, Kitab Muntakilatut Tolibiyah karya Abu Ismail Ibrahim bin Nasir Ibnu Toba W. 400-an, yaitu sebuah kitab yang menerangkan tentang daerah-daerah lokasi perpindahan para keturunan Abi Tholib, menyebutkan bahwa keturunan Abi Tholib yang ada di Roy adalah Muhammad bin Ahmad An-Nafat. Seperti diketahui bahwa keturunan Nabi juga sekaligus adalah keturunan Ali bin Abi Thalib. Kutipan kitab Muntakilatut Tolibiyah tersebut sebagai berikut. Di kota Roy, ada keturunan Abu Tholib bernama Muhammad bin Ahmad An-Nafat bin Isa bin Muhammad Al-Akbar bin Ali Al-Uraidi. Keturunannya, Muhammad bin Ahmad, ada 3, Muhammad, Ali dan Husain. Muntakilatut Tolibiyah, Abu Ismail Ibrahim bin Nasir Ibnu Toba, Matba'ah Al-Haidariyah, Najaf, tahun 1388 H. 1968 M halaman 160. Dari kutipan itu Ahmad bin Isa disebutkan mempunyai anak bernama Muhammad, sama seperti kitab Tahzibul Ansab dan kitab Al-Majdi. Abad kelima, konsisten berdasarkan 3 kitab di atas bahwa tidak ada anak Ahmad bin Isa bernama Ubaidillah, dan tidak ada cucu Ahmad bin Isa bernama Alawi, padahal penulisnya semasa dengan Ubaidillah dan Alawi. Lalu siapa Alawi bin Ubaidillah ini yang nanti keturunannya mengaku cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebelum itu mari kita lihat terlebih dahulu kitab yang lain, mungkin ada nama Ubaidillah disebut anak Ahmad bin Isa. Kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah karya Imam Al-Fahru Razi, wafat 604 Hijriyah, menyatakan dengan tegas bahwa Ahmad bin Isa tidak mempunyai anak bernama Ubaidillah. Kutipan dari kitab itu sebagai berikut. Adapun Ahmad Al-Ab maka anaknya yang berketurunan ada 3, Muhammad Abu Ja'far yang berada di kota Roy, Ali yang berada di Ramallah, dan Husain yang keturunannya ada di Naisaburi. Al-Syajarah Al-Mubarakah 127. Dari kutipan di atas Imam Al-Fahru Razi tegas menyebutkan bahwa Ahmad Al-Ab bin Isa hanya mempunyai anak 3 yaitu Muhammad, Ali dan Husain. Ahmad Al-Ab tidak mempunyai anak bernama Ubaidillah. Dari ketiga anaknya itu, semuanya, menurut Imam Al-Fahru Razi, tidak ada yang tinggal di Yaman. Imam Al-Fahru Razi, penulis kitab Al-Syajarah Al-Mubarakah, tinggal di kota Roy, Iran, di mana di sana banyak keturunan Ahmad Al-Ab dari jalur Muhammad Abu Ja'far. Tentunya informasi tentang berapa anak yang dimiliki oleh Ahmad Al-Ab ia dapatkan secara valid dari keturunan Ahmad yang tinggal di kota Roy. Dalam kitabnya itu Imam Al-Fahru Razi dengan tegas menyebutkan nama anak Ahmad Al-Abah bin Isa hanya 3. Dan tidak ada nama anak Ahmad bin Isa yang bernama Ubaidillah, apalagi cucunya yang bernama Alawi. Sampai pengarang kitab ini wafat tahun 604 Hijriyah, sudah 259 tahun dihitung mulai dari wafatnya Ahmad bin Isa, tidak ada riwayat, tidak ada kisah, tidak ada kabar bahwa Ahmad bin Isa pernah punya anak yang bernama Ubaidillah dan cucu yang bernama Alawi. Siapa mereka berdua yang kemudian diberitakan oleh anak keturunannya sebagai cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebelum menjawab siapa Ubaidillah dan Alawi, mari kita lihat kitab Nasab abad ke-7 Hijriyah. Kitab Al-Fahri fi Ansabi Talibin karya Azizuddin Abu Tholib Ismail bin Husain Al-Marwazi, wafat 614, menyebutkan yang sama seperti kitab-kitab sebelumnya, yaitu bahwa tidak ada anak Ahmad bin Isa bernama Ubaidillah, dan tidak ada cucunya yang bernama Alawi. Kutipan lengkapnya sebagai berikut. Sebagian dari mereka keturunan Isa An-Nakib adalah Abu Ja'far, Al-A'ma,
yang buta, Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad al-Abah. Ia punya anak di Basrah, dan saudaranya di Al-Jabal di kota Qum. Ia punya anak. Al-Fahri fi Ansabi Tolibin, Sayyid Azizuddin Abu Tholib Ismail bin Husain Al-Mawarzi, Tahqiq Sayyid Mahdi Ar-Rojai, halaman 30. Sampai abad ke-7 ini tidak ada nama anak Ahmad yang bernama Ubaidillah dan pula tidak ada cucu Ahmad bernama Alawi dan tidak pula disebutkan Ahmad bin Isa punya keturunan di Hadramaut Yaman. Kitab abad ke-8 Hijriyah. Kitab Al-Ashili fi Ansabi Tolibin karya Sofiyuddin Muhammad Ibnu Et-Tohtoki Al-Hasani W. 709H sama seperti kitab sebelumnya tidak sama sekali menyebut ada nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad, tidak pula ada nama Alawi sebagai cucu Ahmad. Kutipan lengkapnya seperti berikut ini. Dan dari keturunan Ahmad bin Isa An-Nakib adalah Al-Hasan bin Abi Sahal Ahmad bin Ali bin Abi Jafar Muhammad bin Ahmad Al-Ashili fi Ansabi Tolibin, Et-Tohtoki, Tahqiq Sayyid Mahdi Ar-Rojai, halaman 212. Sampai penulis kitab ini wafat tahun 709 Hijriah, terhitung sejak wafatnya Ahmad bin Isa di tahun 345 Hijriah. Sudah 364 tahun berlalu tidak ada kabar, tiada cerita, tiada kisah dan tiada riwayat bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak bernama Ubaidillah dan mempunyai cucu bernama Alawi, dan satu lagi, tidak ada kabar pula bahwa Ahmad bin Isa ini hijrah ke Hadramaut Yaman, sebagaimana ia dijuluki kemudian pada ratusan tahun setelahnya sebagai Al-Muhajir orang yang berpindah. Riwayat itu diada-adakan kemudian tanpa sanad. Pencangkokan pertama nasab Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Nakib. Lalu setelah 385 tahun ada nama baru muncul. Tapi bukan Ubaidillah, ia adalah Abdullah yang disebut sebagai anak Ahmad bin Isa. Ia disebut bukan dalam kitab nasab tapi dalam sebuah kitab yang berbicara tentang sejarah para ulama dan para raja di Yaman. Kitab itu bernama Kitab Al-Suluk fi Tabaqat Al-Ulama wa Al-Muluk karya Al-Qotli Abu Abdillah Bahaudin Muhammad bin Yusuf bin Yakub W. 730-731/732. Jelas sekali nama Abdullah ini bukan Ubaidillah, karena memiliki keturunan yang berbeda dengan klaim Ba'alawi sekarang. Dalam kitab ini memang muncul pula nama Ba'alawi, namun nama-nama yang disebutkan dari keluarga Ba'alawi masa kitab ini sama sekali berbeda dengan nama-nama yang disebutkan oleh kitab karangan Ba'alawi masa kemudian. Dan kitab ini tidak menyebut sama sekali nama Alawi bin Ubaidillah. Ini pencangkokan pertama nasab Nabi Muhammad SAW dari jalur Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Nakib, yaitu yang dilakukan oleh keluarga Ba'alawi Banil Jadid. Nama Alawi dan Ubaidillah masih tidak muncul berbalut kehampaan. Dalam kitab nasab yang ditulis awal abad ke-9 nama Abdullah pun belum ada. Ini sangat logis. Kitab nasab yang ditulis oleh ulama nasab tentu tidak mungkin sembarangan memasukkan nama yang tidak jelas dalam rumpun keluarga Nabi Muhammad SAW. Yang demikian itu berbeda dengan kitab sejarah. Penulis sejarah meriwayatkan dalam kitabnya nasab tokoh yang ditulis sesuai pengakuannya. Ia tidak terlalu menuntut kesahihannya, karena kesahihan nasab itu nanti bisa dikenali dan diuji oleh bidang yang lebih spesifik yaitu bidang nasab. Sejarah hanya menulis sesuai pengakuan tokoh, karena pengakuan itu bagian dari sejarah pula. Benar atau tidak dibuktikan dalam sanad nasab yang ditulis setiap generasi dalam kitab-kitab nasab. Dalam kitab Umdatut Tholib fi Ansabi Ali Abi Tholib karya Ibnu Anbah W. 828 juga tidak disebutkan bahwa Ahmad bin Isa mempunyai anak Ubaidillah dan punya cucu yang bernama Alawi. Kutipan lengkapnya seperti berikut ini. Sebagian dari keturunan Muhammad An-Nakib adalah Ahmad Al-Ataj bin Abi Muhammad Al-Hasan Ad-Dalal bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Isa Al-Akbar. Umdatut Tholib fi Ansabi Ali Abi Tholib, Ibnu Anbah, halaman 225. Sampai awal abad 9 ini tidak disebutkan nama Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa, tidak pula